Kalau ditanya kepada saya, ya, ini pengalaman pribadi saya, apa yang paling berat yang saya hadapi selama 8 tahun diamanahkan sebagai gubernur di Nusa Tenggara Barat? Yang paling berat, yang membuat tidur malam itu terganggu, bahkan sering membuat tidak bisa tidur malam, adalah seakan-akan, bukan seakan-akan sih sebenarnya, saya coba halusin saja, sebenar-benarnya itu banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani saya. Bagaimana tidak bertentangan? Dulu sempat saya minta kepada semua kepala dinas saya, tidak boleh ada yang main-main, istilahnya mau cari anggaran macam-macam ke Jakarta, ngobrol sama ini itu sama DPR apa, udah kita terima saja, berapa dikasih kita terima aja, yang penting kita selamat, nggak ada masuk penjara. Iya benar, tapi 0 dikasih. Ya kita terima, apa yang kita terima ya 0. Diminta saya presentasi ke DPR kan. Dulu kita membangun ada satu program namanya Bumi Sejuta Sapi. Konsepnya adalah masa Indonesia ini yang diberikan bentangan alam yang demikian subur, pulau-pulaunya 17.000, masa tidak bisa ada daerah yang visible untuk mengembangkan peternakan sapi dalam skala industri yang bisa mensuplai kebutuhan daging nasional. Kan sederhana betul. Maka kemudian saya putuskan NTB harus mengambil peran. Kita buatlah blueprintnya, kita komunikasikan sama Bappenas, sama kementerian, sampai diundang ke DPR RI, presentasi di Komisi 4. Woi, semua tepuk tangan, wah hebat NTB, hebat. Inilah ini tumben ada gubernur datang menyampaikan konsep seperti ini. Ini adalah konsep yang hebat untuk mewujudkan kemandirian pangan kita supaya tidak lagi mengimpor sapi dan segala macam pujian. Begitu penganggaran selesai, anggaran ke NTB untuk peternakan itu 0. Sudah begitu, kepala dinas saya ditelepon sama salah seorang kepala dinas di satu provinsi yang bingung karena tiba-tiba dikasih anggaran hampir 100 miliar untuk peternakan, padahal tidak ada program peternakan. Apa sebabnya? Sebabnya sederhana, tidak ada anggota DPR RI, dapil NTB di komisi itu, tidak ada proses-proses yang wallahu alam bisawab itu, ya selesai lah. Ya. Selesai. Jadi mau dipuji, mau dibilang wah ini konsep hebat segala macam, tapi begitu keberpihakan, begitu kucuran anggaran, tunduk kepada hukum adat itu. Hukum adat, kan hukum adat itu kalau kata Profesor Hazairin ya, itu kan yang pertama kali mengenalkan istilah hukum adat itu Senuk Hurgronya dulu di Aceh itu kan. Kenapa dia mengenalkan konsep hukum adat? Untuk mengimbangi konsep daripada hukum Islam yang berlaku di masyarakat. Jadi sudah bingung Senuk Hurgronya bagaimana untuk menetralisir dan mencabut pengaruh dari hukum Islam yang diamalkan dan dilaksanakan di seluruh Nusantara, bil khusus di Aceh. Maka dia majukan satu konsep yang disebut dengan konsep hukum adat. Dicari-cari mana adat-adat atau apa yang bisa mengimbangi. Nah, jadi kata hukum adat itu memang dari dulunya itu sudah, apalagi tanda kutip ya, tanda kutip, ya itulah yang terjadi. Jadi selama 3 tahun saya ingat, di masa awal saya memimpin, ya seperti itu yang terjadi. Apa solusinya? Datanglah kepada saya dan menyampaikan ya solusinya, ya kita harus ikuti cara yang ada. Kira-kira bagaimana solusinya? Kalau adik-adik ada pertanyaan begitu, Anda tidak mau mengikuti hukum adat dalam tanda kutip itu, ya,
dengan konsekuensi tidak dapat sama sekali anggaran pembangunan ke tempat Anda, misalnya Anda memimpin suatu daerah, atau Anda mengikuti hukum adat tanda kutip itu, dan kemudian anggaran akan mengucur ke daerah Anda. Kira-kira milih yang mana? Milih yang mana? Rasionalisasinya adalah kalau kita milih yang kedua ini, anggaran akan masuk ke daerah, kan masyarakat nikmatin. Kalau masyarakat nikmati berarti maslahat kan tercapai. Walaupun sengsara hati. Walaupun apalagi menyebut tidak berkah tadi itu. Ini real betul. Jadi ini sesuatu yang memang harus terus-menerus kita dialogkan. Dan ini satu dari sekian banyak tantangan-tantangan yang real. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang tetap bisa mengikuti tuntunan yang kita yakini di dalam situasi dan keadaan yang seperti ini. Nah, kalau saya orang pesantren, ya saya kembalikan ke beberapa kaidah yang saya pelajari. Ada misalnya ma la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Kalau sesuatu itu 100% tidak dapat dicapai, ya yang 60%-nya nggak apa-apa. Ada juga kaidah irtikab akhafid dararain. Kalau ada dua kemudaratan, maka ambil kemudaratan yang lebih rendah. Jadi proses-proses untuk berijtihad itu terus-menerus dilakukan. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah, dan ini adik-adik akan keluar dan akan memimpin nantinya insya Allah ya. Kalau tidak siap dari sekarang, itu bisa mati berdiri nanti ya. Karena melihat ternyata yang di luar itu tidak sama dengan idealisasi kita ketika di bangku kuliah, bahwa memimpin itu punya banyak sekali dimensi yang tidak hanya membutuhkan kecukupan ilmu, tetapi juga membutuhkan kesabaran yang tidak putus dan kearifan di dalam menyikapi realitas yang ada. Dulu ketika saya awal-awal diamanahkan sebagai gubernur, saya kumpulkan para tuan guru dan para ustadz. Ada seorang ustadz yang angkat tangan, "Tuan guru, Anda jadi gubernur sekarang. Saya minta Anda sebagai pertanggungjawaban kepada Allah supaya pariwisata kita ini jangan ada lagi orang pakai bikini di Lombok ini. Setiap ada yang berbikini, Tuan guru dosa." Kalau perlu tutup NTB ini, sudah pariwisatanya wisatawan muslim saja yang boleh kemari, dan semuanya harus tutup aurat. Kalau perempuan, setiap ada yang berjemur-jemur di pantai, Tuan guru dosa. Setiap semua dia sebut ya. Setiap ada turis yang minum bir, mabuk di sini, setiap tetesnya dari minuman keras itu jatuh, Tuan guru dosa. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana menyikapinya coba? Coba saya mau tanya, gimana menyikapinya? Hah? Tutup? Kita tutup saja? Hah? Kita tutup? Atau kita biarkan tetap pariwisata itu? Hah? Nah, ya itu modelnya ya. Dan secara normatif tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ucapan dari beliau itu tidak ada yang salah. Tetapi realitas tidak sesederhana itu.
Maka jalan yang saya pilih adalah tetap mengembangkan pariwisata dan kemudian menciptakan satu segmen baru yang kebetulan belum ada provinsi di Indonesia sebelumnya itu mengkhususkan diri untuk menggarap segmen itu. Segmen itu yang disebut dengan halal tourism. Idenya sederhana, ada segmen konvensional yang berkembang, tapi kita menciptakan satu segmen baru dan kita fasilitasi untuk bisa berkembang. Maka diharapkan, kalau kemudian wisatawan yang beragama Islam, termasuk wisatawan domestik, ya, termasuk anak-anak UI, itu kemudian mau datang ke Lombok, ya, jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah mau datang ke Lombok, maka segmen itu akan besar. Ketika dia akan besar, menghadirkan banyak manfaat, maka para pelaku segmen konvensional akan pindah untuk kemudian mengembangkan segmen halal itu. Maka dengan alami terjadi satu shifting, satu perubahan bentuk pariwisata yang tidak ribut, tidak besar sosial cost-nya, tetapi kemudian menghadirkan manfaat yang nyata untuk masyarakat. Tapi ini butuh dukungan dari jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, ya. Jangan katanya mendukung wisata halal tapi liburannya ke Bali terus, ya. Ayo majukan wisata halal tapi nggak pernah ke Lombok, perginya ke Bali. Ini yang saya ingin sampaikan, bahwa kita semua itu punya tanggung jawab yang sama, ya. Jadi ada kesungguhan, ada ketulusan kita di dalam bersama-sama. Kalau kita ingin menyelesaikan satu problem, ya, dulu ada satu stereotip, ya, bahwa kalau masyarakat Muslim di suatu tempat maka pariwisatanya tidak mungkin akan bisa berkembang. NTB membuktikan itu tidak benar. Dan memang jangan sampai kemudian stereotip itu terpelihara. Kalau itu terpelihara, maka segmen pariwisata yang sangat besar itu akan luput dari umat. Justru tugas kita adalah bagaimana segmen yang sangat besar ini itu bisa dikembangkan di daerah-daerah yang banyak mayoritas Muslim, tentu dengan segmen yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, ini prosesnya lama. Yang membuat saya takjub dalam proses adalah ternyata yang paling vokal untuk menentang, ya, dan mempertanyakan kenapa kok gubernur itu mau membuat segmen wisata halal adalah saudara-saudara kita umat Islam sendiri. Nah, ini patut menjadi renungan kita juga, ya, adik-adik sekalian, bahwa sungguh-sungguh memang tidak sederhana, tetapi saya yakin, ya, bahwa dengan tujuan yang jelas seperti disampaikan oleh moderator tadi, bagus tadi, sebelum kita berangkat kita sudah mensimulasikan akhir. Jadi memang betul harus ada visi yang jelas. Nah, tugas kita bersama, ya, tentu dengan kebersamaan bagaimana mencapai visi itu. Dulu NTB punya problem besar tentang kepercayaan diri. Sampai-sampai orang NTB itu pandai betul menganekdotkan dirinya. NTB itu disingkat dengan nasib tidak baik, ya. Nanti tergantung Bali, ya. Nanti Tuhan bantu. Siapa yang buat anekdot itu? Orang NTB sendiri, kita sendiri. Nah, jadi memang proses untuk menciptakan menciptakan satu kebanggaan itu proses yang panjang sekali. Dan itu yang paling berat di dalam seluruh proses untuk membangun masyarakat lebih baik. Bagaimana Anda bisa
bisa memberi keyakinan kepada orang bahwa NTB itu baik kalau Anda sendiri tidak punya keyakinan itu. Kalau kaidah Arabnya faqidus syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya tidak mungkin memberi. Itu sebabnya ikhtiar di dalam membangun, kalau bisa disebut mungkin terlalu besar istilahnya, peradaban ya, di NTB itu atau masyarakat yang lebih baik itu ya dimulai dengan membangun kepercayaan diri ya. Dan itu hanya bisa terlaksana kalau ada keteladanan dalam kepemimpinan. Itulah bagian terakhir dari yang ingin saya sampaikan tentang beberapa hal terkait dengan kepemimpinan, dimulai dengan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah keteladanan.